Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kesehatan ya, sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Bersama saya Bapak Firman Hambali. Sebelum kita bahas tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah, ada peta konsep yang harus kita ketahui ya tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, turunnya di Mesir untuk Bani Israel dan berisi 8 larangan dan 2 perintah. Lalu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, turunnya di Darussalam atau Yerusalem, Palestina, untuk Bani Israel, berisi tentang kumpulan puji-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Lalu yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, turun di daerah Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud. Zuhud itu tidak mencintai dunia ya, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Nah, lalu kitab yang terakhir kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turunnya di Makkah dan Madinah untuk seluruh umat manusia, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat, penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menyebutkan nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan kesadaran berperilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita baca doa bersama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya kita membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 ya. Ayat ini erat kaitannya dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya percaya atau yakin. Kitab Allah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Macam-macam wahyu. Wahyu itu ada dua macam. Yang pertama suhuf, yaitu lembaran wahyu Allah yang diberikan kepada beberapa orang nabi berupa ajaran agama Allah secara global atau garis besar. Suhuf diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syith alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Lalu macam wahyu yang kedua adalah kitab. Kitab yaitu wahyu Allah yang memuat ajaran agama Allah secara lebih terperinci. Ada 4 kitab yang diturunkan, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi memuat tentang ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan cara menyembah hanya kepadanya. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meyakini bahwa kitab-kitab suci itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan kitab-kitab terdahulu yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, tanpa mengamalkan ajarannya. Yang ketiga, hanya melaksanakan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran sebagai kitab yang terakhir diturunkan dan penyempurna atas kitab-kitab sebelumnya. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah beriman kepada kitab-kitab Allah, lalu kita diperintahkan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka yang harus kita lakukan yaitu membaca Al-Quran secara rutin agar kita terbiasa hidup dengan petunjuk Al-Quran. Kemudian berusaha memahaminya, tidak hanya membaca tapi juga kita belajar untuk memahami. Dan yang ketiga adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran itu menjadi bagian terbesar dalam kehidupan kita. Nah, apa hikmahnya? Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu manusia diberikan pedoman hidup untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab Allah sebagai tolak ukur kebenaran. Manusia dapat mengetahui dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Manusia dapat mengambil pelajaran atas akibat kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang diceritakan di dalam kitab Al-Quran. Kemudian mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan petunjuk hidup kepada manusia. Berikutnya adalah tugas siswa. Tugasnya yaitu membuat daftar ibadah harian berupa tabel yang berisi 5 waktu sholat, tilawah Al-Quran harian, sholat sunnah, puasa sunnah,
mengikuti kegiatan kurban di masyarakat atau keluarga, sedekah, membantu orang tua. Silahkan kalian membuatkan daftar checklistnya di buku tulis PAI ya, yang dimulai dari tanggal 13 Juli sampai 6 Agustus 2020. Kalau pada tabel itu ada yang tidak kalian laksanakan, maka silahkan disilang. Nah, sementara yang dilaksanakan oleh kalian silahkan di checklist. Demikian untuk pembelajaran PAI pada kali ini. Silakan selamat bertugas dengan penuh semangat. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.